mulai. Baik, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Dr. Andes Iskandar, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Isra Silverius Bangun, Koordinator Wilayah sekaligus pengawas jenjang sekolah dan Masita, serta Bapak Ibu peserta PIGP tahun 2021. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Lagi-lagi kita masih diberikan anugerah kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan ini. Kami informasikan Pak Kadin bahwa hari ini tidak semuanya hadir dikarenakan ada beberapa peserta PIGP ini yang masih mengikuti lapsar di BKPSDMD. Nanti informasi yang akan kita sampaikan pada hari ini mungkin mereka bisa tonton melalui kanal YouTube karena webinar kita pada hari ini kami record. Jadi bagi teman-teman nanti yang mungkin kehilangan sinyal atau putus di tengah jalan nanti bisa lihat webinar fullnya melalui kanal YouTube karena nanti akan kami share di YouTube GTK. Baik Bapak Ibu, adapun susunan kegiatan kita pada pagi hari ini, nanti pertama adalah arahan dari Bapak Kepala Dinas yang akan nanti disampaikan oleh Pak Iskandar. Selanjutnya nanti ada paparan tentang penyusunan laporan PIGP yang akan disampaikan oleh Ibu Yaya Masita. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara kita pagi hari ini langsung saja kita dengarkan arahan dari Bapak Kepala Dinas. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Iskandar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak, Dian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Korwil, yang saya hormati Kepala Bidang Ibu Pak Esdras, Kepala Bidang GTK, kemudian Ibu Dian, Kasih GTK dan seluruh peserta, Bapak Ibu guru yang nanti akan ikut program PGP ini, yang saya banggakan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu di dalam kesempatan ini dalam rangka untuk kegiatan nanti PGP ini. Berapa hal mungkin yang kami sangat-sangat harapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang masih dalam proses ya baru berapa hari istilahnya mengikuti daripada guru di Kabupaten Bangka Tengah ini, bahwa Bapak Ibu adalah harapan besar bagi kami di dunia pendidikan untuk masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya sangat berharap sekali untuk menjadi guru-guru harapan dari Bangka Tengah nantinya di masa-masa yang akan datang itu, untuk menjadi guru-guru yang profesional, guru-guru yang punya akhlak yang baik, guru-guru yang patuh dan taat pada semua aturan-aturan yang berlaku, guru-guru yang betul-betul ya menjaga hubungan baik dengan kepala sekolahnya dan rekan-rekannya di sekolah. Karena iklim sekolah harus selalu kondusif. Untuk selalu kondusif, maka seluruh warga sekolah harus betul-betul menyadari fungsi dan perannya masing-masing. Saya mendapatkan laporan, ya adalah yang CPNS baru ini sudah ya punya perilaku yang kurang baik lah seperti itu. Itu juga masuk kami ke Dinas Pendidikan. Oleh karena itu kami sangat berharap sekali bahwa ya dalam hal nantinya di PGP ini nantinya atau dalam kegiatan-kegiatan lagi yang lainnya
untuk diikuti dengan baik, bukan hanya sekedar ya untuk ya ikut-ikut saja, tapi ambil manfaatnya, ambil hikmahnya, bahwa saya ini adalah seorang guru. Saya seorang guru, pahami betul dengan sebaik-baiknya. Ya, ya. Bisa saja guru itu lebih pandai daripada kepala sekolahnya, tetapi ya jangan merasa ya bahwa kita itu tetap dari guru bawahan daripada kepala sekolah. Ikuti aturan, ya, aturan daripada kepala sekolah, ikuti aturan daripada eh, sekolah, tata tertib sekolah diikuti. Ya, ada sudah masuk ke dinas pendidikan itu laporan ke saya lah. Ya, ada yang sudah tidak patuh kepada tata tertib sekolah, masuk jam 7, terlambat, masih dalam kondisi calon pegawai negeri sipil. Oleh karena itu, ya tolong diperhatikan betul bahwa diri kita syukuri, ya, mensyukuri sesuatu itu ya dengan kita harus bersungguh-sungguh dalam bekerja. Pekerjaan kita itu berat untuk apa? eh, menjadikan sumber daya manusia di Bangka Tengah itu nantinya yang lebih baik lagi, lebih unggul lagi daripada kita. Itu. Lebih hebat lagi. Kalau tidak, tadi manusia-manusia yang mensyukuri daripada sudah dulu berharap-harap jadi lulus CPNS, sudah lulus, sudah mulai bertingkah. Dari dulu jadi guru honor lebih baik, lebih bagus. Jadi CPNS sudah menurun, sudah merasa dirinya lebih lebih gimana kondisi seperti itu. Nah ini hal-hal orang yang tidak bersyukur. Orang-orang yang tidak bersyukur akan membuat hancur, ya, membuat hancur daripada dunia pendidikan. Kalau dia seorang guru, oleh karena itu syukurilah apapun juga yang sudah kita peroleh. Alhamdulillah dulu kita guru honor, menjadi CPNS, dan sebentar lagi akan PNS. Nah oleh karena itu, lagi sudah CPNS saja sudah begitu, nanti tingkah lakunya apalagi jadi PNS. Oleh karena itu, untuk menjadikan guru-guru di Bangka Tengah ini menjadi yang lebih baik lagi, ya, yang lebih unggul, ikutilah aturan dan tahu posisi kita masing-masing, tahu kedudukan amanah yang diberikan kita masing-masing di sekolah. Saat ini Bapak Ibu CPNS nanti akan menjadi kepala sekolah pada saat waktunya akan tiba. Oleh karena itu kalau kita sebagai bawahan, ikuti sebagai bawahan dengan sebaik mungkin, ya, maka kita akan insya Allah akan menjadi kepala sekolah juga, insya Allah juga akan menjadi kepala dinas juga seperti itu. Kalau kita tidak seperti itu, yakinlah akan sulit untuk menggapai hal-hal yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu saya sangat berharap sekali bahwa ya sadari betul diri kita, posisi kita di mana, apa peran kita, laksanakan dengan sebaik mungkin, dengan seikhlas mungkin. Insya Allah ada manfaatnya semua bagi diri kita dan keluarga kita, dan bagi masyarakat, anak-anak didik kita nantinya di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sudah usah berpikir waktu, ya, mungkin waktu kita lebih banyak dalam bekerja, pagi sore kadang-kadang malam kita bekerja juga untuk anak-anak didik kita. Tidak usah itu berkeluh kesah, ikhlas saja dalam melaksanakan tugas, sehingga yakinlah bahwa keikhlasan yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil yang baik. Jika kita tidak ikhlas dalam melakukan suatu pekerjaan, ya, dengan niat yang tidak tulus, maka akan sia-sia semua. Kita dapat peroleh gaji juga, gaji itu juga yang akan membawa bukan membawa kebahagiaan bagi diri kita, bahkan membawa beban di dalam diri kita. Oleh karena itu, saya sangat berharap sekali kepada seluruh kawan-kawan yang masih CPNS sebagai guru,
untuk betul-betul menyadari dirinya dengan sebaik mungkin, bersyukur bukan hanya pada saat kita lulus saja, tapi bersyukurlah kita sudah menjadi CPNS dan akan menjadi PNS, dan pengabdian kita selamanya di guru inilah. Camkan baik-baik itu. Apa fungsi peran dan guru? Itu tadi. Ya. Sangat-sangat besar perannya itu untuk membawa sumber daya manusia di Bangka Tengah, khususnya di sekolah itu, untuk lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah dalam bekerja. Bersungguh-sungguhlah dalam bekerja. Tidak ada suatu pun yang akan menghasilkan hasil yang baik dengan tidak bersungguh-sungguh. Akan menghasilkan hasil yang baik apabila bersungguh-sungguh. Ajak kawan-kawan lain untuk bersungguh-sungguh. Semuanya dalam kita melaksanakan tugas kita di sekolah. Kalaupun kita tidak punya jiwa, segeralah ya, niatkanlah jiwa kita itu, pengabdian kita kepada masyarakat ya, untuk membuat anak didik di Bangka Tengah itu semakin baik. Ya, kita sudah dibekali beberapa ilmu-ilmu untuk mendidik anak. Terapkan itu. Ya. Pendidikan dasar, laksanakan BKD, kemudian anti prajabatan, PGP nanti akan dilaksanakan juga. Nah, hal-hal itu dijadikan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh kita. Oleh karena sekali lagi saya berharap ya kepada semua guru ya, khususnya yang CPNS, untuk bekerja dengan sebaik mungkin, seikhlas mungkin, setulus mungkin. Tugas kita untuk membawa anak-anak di sekolah itu jauh lebih baik, lebih baik, lebih baik. Walaupun itu, berarti kita semua gagal dalam membawa anak-anak itu. Anak yang dulu tidak mengerti, tidak tahu apa-apa, menjadi tahu, menjadi mengerti, mau paham, ya, kecerdasan dia semakin baik, kesehatan dia semakin baik. Itulah yang diharapkan nantinya dari kita semua. Anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang ceria, anak-anak yang punya berakhlak mulia. Itulah harapan-harapan kita. Untuk mendapatkan anak-anak yang berakhlak mulia, berarti semua gurunya, seluruh warga sekolah juga harus punya karakter seperti itu. Karakter berakhlak mulia tadi. Untuk menciptakan karakter yang kita harapkan, itu harus secara sistematis. Kita harus melaksanakan dari hari ke hari. Ya, ada penguatan pendidikan karakter berbasis kelas, ada penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat. Nah, ini juga harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Berkarakter artinya nanti anak-anak semua berakhlak mulia. Camkan dengan sebaik mungkin ya, semua guru, utama yang CPNS, untuk bekerja dengan sebaik mungkin ya, syukuri bukan hanya pada saat lulus saja, sampai kita bertugas, sampai nanti sampai kita pensiun. Insya Allah apa dedikasi dari Bapak Ibu semua akan menjadi amal ibadah untuk Bapak Ibu juga, untuk keluarga juga. Demikian, terima kasih. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bu Kasih. Terima kasih Bapak. Ya, oke semua. Baik, terima kasih kepada Pak Iskandar yang sudah memberikan arahannya. Semoga apa yang diharapkan Pak Iskandar dapat Bapak Ibu laksanakan dengan baik. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan paparan tentang penyusunan laporan PIGP yang akan disampaikan oleh Ibu Yaya Masita. Halo Ibu. Ya, halo. Ya, gimana Bu Yaya? Suara Budian kurang kedengaran. Apa teman-teman juga gitu? Iya Bu, ya Bu sama. Oh, Kecil banget suaranya. Iya jelas. iya, iya, iya. Suara Ibu jelas tapi ya.
Jelas, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Oke, itu Bu Dian. Oke, terima kasih Bu Dian. Ya, silakan Bu Yaya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Bapak Kadin yang kami hormati, Pak Kabid GTK, Pak Esdras, Ibu Kasih, Budian, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita bertemu dalam kegiatan ini. Kemarin ada kegiatan di PIGP di Nameng ya Pak Esdras ya, dikumpulkan ya terakhir. Cuma Ibu mohon maaf tidak bisa hadir pada saat itu, sakit. Ibu ingat betul pada saat itu karena Ibu memang sangat menunggu kegiatan tersebut ya. Contohlah Bu Maini Latwe itu harus nyadar dirilah sakit-sakit. Kadang harus dipaksa-paksa tidak bisa juga. Tapi bersyukur ternyata Pak Esdras memfasilitasi kegiatan ini di Zoom hari ini sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah bukan kesepakatan ya, tapi sebuah inti dari kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Satu suara boleh dibuka. Mungkin Pak Darwinto. Apa kabar Pak Darwinto? Halo. Ya Bu. Ya, Pak Darwinto, pengangkatan CPNS-nya kapan? Maaf Bu, kurang kedengaran Bu. Kurang kedengaran. Yang terdengar dengan suara Ibu boleh menjawab. Ini pasti serempak kan pengangkatannya? Ya, kapan? Angkatan 2020 Bu. Ya, tanggalnya, tanggal bulan. 4 Januari 2021, Bu. 4 Januari 2021. Tapi Ah, mulai Desember, surat Bu. tugasnya. Mulai surat tugasnya Oh. 4 Januari. Oh, berbeda-beda ya di sini ya? Sama, Bu. Ada 4 Januari 2021. SPNT-nya 4 Januari. SPNT. SPNT-nya 4 4 Januari. Januari. Berarti kita mulai dari Januari ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sekarang Juli, Agustus. Di bulan Agustus sekarang ya. Sedikit lagi waktunya. Nanti akan Ibu jelaskan bulan-bulan itu apa saja yang harus dilakukan. Tapi karena kemarin itu teman-teman memang sibuk latsar ya. Mudah-mudahan sambil difokuskan pada latsar dan difokuskan juga pada perjalanan teman-teman. Izin Bu, macet Bu. Nggak kedengaran suaranya, Bu. Suaranya nggak ada, Bu. Bu Kirain Yaya. aku yang macet. Ternyata. Bu Yaya, kayaknya Bu Yaya terpental. Sebentar ya, kita hubungi Bu Yaya dulu. Sabar ya. Wandi, Latsar Wandi. Ibu terpental. Biasalah inilah Zoom ya. Iya Bu, kami kira tadi. Bosan ya, tunggu saja, Silakan, tunggu Bu, dilanjutkan. mudah-mudahan ini kembali lagi. Yang penting teman-teman tidak merasa bosan. Ibu sudah bisa share screen ya Bu Dian ya? Silakan Bu. Oke, Ibu sudah bisa share screen. Teman-teman boleh lihat seperti apakah perjalanan kita harusnya yang kita lakukan ya. Ambil sedikit di sini. Oke, Ibu langsung pada tengah-tengah di slide 24 di sini supaya tidak berpanjang-panjang lebar karena mungkin teman-teman juga pasti sudah tahu bahwa alur sebelumnya seperti ini. Ini mungkin sudah dijelaskan kemarin itu seperti apa yang diinginkan dari perubahan untuk guru pemula, kenapa ada guru pemula. Mungkin sudah dijelaskan, tapi Ibu sedikit menggambarkan bahwasanya penting kita untuk melaksanakan guru pemula bukan hanya
untuk mendapatkan guru yang berkualitas, tetapi juga kita berharap banyak bahwasanya dengan guru pemula bisa meningkatkan kualitas mutu pendidikan kita. Jadi tidak hanya mendapatkan guru yang berkualitas, tetapi juga bisa meningkatkan secara keseluruhannya. Karena tentu saja setiap guru yang berkualitas pastilah diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Jadi dasar awalnya seperti itu untuk PIGP, bahwasanya sebelumnya di tahun-tahun Ibu dulu mungkin ya belum ada PIGP. Tetapi kami setiap pengen naik pangkat gitu, mau di awal naik pangkat diangkat menjadi CPNS, kami harus mengajukan dulu yang namanya untuk jabatan guru, jagur ya, sama dengan sekarang mungkin. Nah, untuk jabatan guru itu kami harus 2 kali kenaikan pangkat baru bisa mengajukan. Jadi tidak langsung mengajukan kenaikan pangkat, tapi 1 kali kenaikan pangkat itu dikhususkan pada jabatan guru pada saat itu. Nah, baru 1 kali masa kemudian baru bisa naik pangkat. Yang sekarang ini salah satu syarat untuk teman-teman mendapatkan jabatan guru adalah dengan mengikuti guru pemula. Nah, guru pemula ini alurnya seperti ini. Seperti ini ya. Jadi ketika Bapak Ibu diangkat, bulan pertama di sini, ini kepala sekolah yang melakukannya. Di bulan pertama ada need analisis, artinya analisis kebutuhan. Jadi Bapak Ibu bisa ditempatkan di mana, kemudian siapa yang akan menjadi guru pembimbing. Jadi di bulan pertama, kepala sekolah melakukan need analisis, kemudian penunjukan pembimbing. Ini dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi bulan pertama bulan Januari ya. Nah, mungkin teman-teman sudah punya guru pembimbing sekarang ini. Karena di bulan Januari sudah ditunjuk SK-nya nanti. Ketika kawan-kawan hendak memasukkan SK sebagai salah satu bukti lampiran, maka SK untuk guru pembimbing, mereka juga mendapatkan nilai angka kredit. Sebagai pembimbing juga mendapatkan nilai angka kredit. Di SK mereka per Januari, ketika Bapak Ibu hadir di sekolah itu. Siapa yang melakukan ini? Kepala sekolah. Terhadap PIGP. Bulan kedua sampai ke-9, berarti kita hitung ya, bulan kedua mulainya bulan apa? Ibu Bapak. Bulan kedua mulainya bulan Februari. Februari, oke. Februari, Bu. Mari kita hitung Februari, bulan kedua ya mulainya ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, teman-teman melakukan kegiatan pembimbingan oleh guru pembimbing. Namanya asesmen 1. Jadi ini kepala sekolah dan pengawas belum masuk ke kelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan digembleng dulu oleh guru pembimbing. Oleh sebab itu penunjukan guru pembimbing adalah guru yang benar-benar memiliki kualitas, tidak hanya pintar dalam mendidik, memiliki pengalaman pedagogik yang luar biasa, tetapi juga memiliki kualitas keteladanan. Diharapkan seperti itu. Karena guru pembimbing nanti akan membimbing kompetensi yang pertama pedagogik. Kemudian yang paling penting adalah kepribadian dan sosial. Jadi ketika Bapak Ibu bermasalah dengan kepribadian sosialnya, ini yang dipertanyakan adalah guru pembimbingnya, gitu kan? Kemana guru pembimbingnya? Tetapi tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu, ada di sekolah itu yang ternyata satu linear dengan Bapak Ibu, artinya satu rumpun misalnya yang SMP ya, SMP matematika guru pembimbingnya misalnya dari kimia itu masih satu rumpun. Nah, tidak ada guru yang lain, satu-satunya guru tersebut misalkan gitu ya. Dan guru tersebut ternyata
belum memiliki kualitas keteladanan yang baik. Bapak Ibu jangan ngikuti itu ya, tidak harus seperti itu. Bu, kami kan ngikuti guru pembimbing gitu kan. Jadi kalau guru pembimbingnya telat, makanya kami telat karena guru pembimbingnya telat. Nah, itu yang tidak boleh. Gitu ya. Jadi kualitas keteladanan seorang guru itu ya bukan karena contoh dari pembimbingnya, tetapi teman-teman juga sudah punya kualitas sendiri untuk kompetensi sosial dan kepribadian. Tetapi tetap harus menjadi tanggung jawab guru pembimbing di bulan kedua sampai bulan ke-9. Ini dilakukan oleh guru pembimbing. Next tadi bulan ke-9-nya itu sampai bulan apa ya? September, Bu. Oh, September. Oke, terima kasih. Berarti bulan ke-10-nya bulan apa? Oktober. Oktober. Oh ya, kita ngikuti bulan ini ya, bulan Masehi ya, kebetulan diangkat bulan Januari. Nah, di bulan Oktober, Bapak Ibu penilaian asesmen 2 di bulan Oktober ini yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, jadi bulan Oktober nanti kepala sekolah akan masuk ke kelas Bapak Ibu disertai dengan guru pembimbing tentu saja karena masih tanggung jawab guru pembimbing. Kemudian pengawas sekolah juga masuk gitu ya. Kepala sekolah dan pengawas itu melakukan kegiatan penilaian di kelas Bapak Ibu di bulan ke-10. Nanti kita akan gambarkan seperti apa penilaiannya. Jadi kita ingat dari bulan 2 ke bulan 9 ini ada berapa bulan? 8, Bu. 8. Nah, tapi nanti penilaian yang diambil dari guru pembimbing ada 6. Itu ya. Jadi yang 2-nya itu masih membimbing. Bulan selanjutnya barulah pembimbing itu mengambil nilai, gitu kan? Mengambil nilai. Jadi nanti lampirannya 6 kali untuk guru pembimbing, untuk kepala sekolah 1 kali, untuk pengawas sekolah 1 kali. Kepala sekolah dan pengawas itu turun ke kelas Bapak Ibu di bulan ke-10. Atau sekarang lebih enak ingatnya bulan 10 gitu, karena pas bulan Januari memulai. Ada pertanyaan perjalanan dari bulan 1 sampai bulan 10? Nanti Ibu akan jelaskan seperti apa penilaiannya. Ya, gimana? Untuk yang bulan Oktober tadi, Bu, penilaian asesmen kedua kan dari Capsek 1 kali, pengawas 1 kali. Apakah itu dilaksanakan dalam satu waktu atau berbeda, Bu? Ya, itu nanti kita lihat di lapangan seperti apa. Ya, harusnya tidak satu waktu, berbeda, harusnya berbeda. Jadi di kepala sekolah seperti ini, kemudian di pengawas sekolah seperti ini. Penilaiannya berbeda. Tetapi jika memang terjadi hal-hal seperti misalnya bisa jadi kepala sekolah Bapak Ibu sangat sibuk dan pas kebetulan di akhir bulan, misalnya di akhir bulan barulah pengawas sekolah hadir, kepala sekolah belum menilai, gitu kan? Bisa jadi seperti itu. Nah, maka itu bisa serempak antara kepala sekolah dan pengawas sekolah. Tetapi sebaiknya memang kepala sekolah dan pengawas sekolah tidak serempak untuk masuk ke kelas, karena bisa jadi nanti ada masukan-masukan tertentu yang bisa diberikan oleh kepala sekolah sehingga pada titik puncaknya dinilai oleh pengawas sekolah Bapak Ibu sudah sangat sempurna. Oke, lanjut. Oke, Bu, makasih. Ya, lanjut ya. Bulan ke-11 itu pelaporan. Bulan ke-11 pelaporan itu siapa yang melakukannya? Di sini gambarnya jelas. Yang melakukan pelaporan adalah kepala sekolah. Bapak Ibu yang melakukan pelaporan adalah kepala sekolah. Tetapi kita tahu bahwa pelaporan itu tidak mudah. Pekerjaan kepala sekolah sedemikian banyak. Oleh sebab itu nanti pelaporan itu Bapak Ibu lah yang menyusun, tetapi yang melaporkannya adalah kepala sekolah. Ini sebetulnya di luar garis ini ya, mohon maaf ya.
Andaikan ini direkam pun Ibu minta maaf karena Ibu bukan mengajarkan hal yang sebetulnya tidak diinginkan, tetapi kenyataannya memang harus seperti itu. Jika menunggu kepala sekolah yang membuat pelaporan, maka ini akan lama sekali. Oleh sebab itu, Bapak Ibu guru pemula mohon bantu kepala sekolahnya dalam penyusunan pelaporan. Karena pelaporan Bapak Ibu ini gunanya adalah supaya Bapak Ibu mendapatkan sertifikat program industri. Jadi pelaporan itu oleh kepala sekolah disampaikan nantinya, kepala sekolah yang membawa laporan itu disampaikan ke Dinas Pendidikan atau yang depak ke depak, sehingga nanti memperoleh sertifikat program induksi. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat program induksi, maka Bapak Ibu akan bisa mendapatkan jabatan fungsional guru. Ada pertanyaan lagi untuk alur? Ini tolong difoto. Halo, ini tolong difoto karena ini alur yang sangat penting buat Bapak Ibu ya. Oke, sekarang dokumen yang dibutuhkan. Nah, jadi alur ini penting sekali untuk Bapak Ibu. Pelaporan itu sebetulnya yang melaporkan kepala sekolah, memang harus kepala sekolah, tapi penyusunan pelaporan harus Bapak Ibu bantu karena RPP dan segala macamnya bukan kepala sekolah yang menyiapkan, tapi Bapak Ibu juga yang menyiapkan. Setiap penilaian Bapak Ibu harus menyiapkan RPP. Dan itu harus dibuat sebagai lampiran. Jadi RPP tidak hanya ditunjukkan pada saat Bapak Ibu mengajar, tetapi akan dibuat sebagai lampiran. Jadi buatlah RPP sesuai dengan tema jika SD atau materi jika SMP, materi yang akan disampaikan pada hari itu. Jadi tidak rekonstruksi, tidak melakukan kegiatan, tidak mengambil RPP satu hari sebelum Bapak Ibu melakukan penilaian. Nah, ini dokumen yang dibutuhkan. Dokumen yang dibutuhkan itu bulan pertama ada checklist kepala sekolah dan guru pembimbing tentang analisis kebutuhan PIGP. Kemudian bulan kedua sampai ke-9, yang pertama ada refleksi untuk guru pemula, ada rencana pengembangan profesional guru pemula, dan lembar observasi pembelajaran. Bulan ke-10 ada lembar observasi pembelajaran dan lembar refleksi. Setiap ada observasi harus ada refleksi. Bulan ke-11 laporannya. Ibu akan menjelaskan ini secara rinci dalam Word ya, supaya Bapak Ibu lebih paham. Halo? Ini terhenti. Halo? Iya, Bu. Iya, Ya, Bu. Pak Darwinto. Ya. Saya melihat Bu Gradiska tidak bergerak. Saya pikir video saya mati. Enggak, Bu. Baik. Aman, Ya, Bu. mudah-mudahan semuanya sehat ya. Bu Farida, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Ibu akan tampilkan nanti untuk Bapak Ibu laporan. Jadi harapan Ibu laporan ini seluruhnya sama. Hari ini Ibu akan menjelaskan 2 kegiatan Bapak Ibu. Pertama laporan, kedua video pembelajaran. Jadi kita lihat dulu yang laporan. Nah, di sini dulu.
mulai dulu dari daftar isi supaya semuanya bisa sama ya, sama isi di dalamnya. Tapi dengan deskripsi yang berbeda-beda. Pertama nanti di daftar di laporan Bapak Ibu ada judul. Ini contohnya Ibu berikan. Pertama ada halaman judul, kemudian kata pengantar. Mohon untuk kata pengantar tidak sama se-Indonesia Raya. Ibu sering melihat kata pengantar Bapak Ibu sama semuanya copy paste. Buatlah kata pengantar itu yang menyentuh hati. Ya, dari hati betul, jangan sama semuanya. Jadi jangan copy paste. Bahkan Ibu tahu persis ada yang copy paste dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sebagaimanapun Ibu menjelaskan tentang laporan ini, isinya tetap sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Ibu tidak tahu kenapa. Apakah jiwa copy paste kita sedemikian melekat atau gimana, tapi yang jelas Ibu berharap dengan penjelasan pelaporan Ibu ini jangan copy paste tapi dilihat dulu. Kemudian bab 1 pertama pendahuluan, kemudian latar belakang PIGP ini, dasar hukum PIGP, kemudian tujuannya apa, sasaran dan hasil yang diharapkan. Ini Bapak Ibu bisa lihat di buku, buku PIGP, panduan PIGP. Bapak Ibu sudah punya semua buku panduan PIGP? Belum. Modul. Oh iya. Modul. Masa? Yang kemarin waktu Modul pembimbing. Hah? Modul pembimbing kepala sekolah. Modul pembimbing kepala sekolah. Pembimbing kepala sekolah sama pengawas. Pengawas. Buku Ya panduan belum? kan? Buku panduan belum. Ya. Nanti kita lihat ya. Oke, lihat dulu yang di sini. Apa-apa. Sama saja, isinya sama. Kita lihat dulu konsep PIGP itu seperti apa. Bagaimana profil sekolahnya. Profil sekolah itu profil sekolah Bapak Ibu. Jadi jangan capek karena tidak sama profil sekolah Bapak Ibu dengan profil sekolah temannya. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan program induksi. Dibuat waktu dan tempatnya dari pertama Bapak Ibu hadir, seperti alur tadi, gitu kan. Kemudian bulan kedua melakukan pembimbingan oleh guru pembimbing, tanggalnya berapa. Bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima sampai bulan ke-10. 11 pelaporan. Kemudian yang D, data guru pemula, data Bapak Ibu. Lihat ada di bukunya. Kemudian data guru pembimbing. Kemudian peran dan tanggung jawab pihak terkait. Nah, di situ ada di bukunya. Lihat apa saja peran dan tanggung jawab. Yang ini tidak bisa nyontoh, yang profil sekolah, waktu dan tempat pelaksanaan. Paling yang bisa nyontohnya itu pelaksanaannya ya, tapi waktunya mungkin berbeda. Data tidak bisa nyontoh, data Bapak Ibu sendiri dan data guru pembimbingnya. Kemudian strategi pelaksanaan program induksi. Deskripsi. Jadi gambarkan, deskripsi itu menggambarkan. Bagaimana tahap persiapan pembimbingan PIGP yang Bapak Ibu terima. Ini Ibu sering melihat deskripsinya itu sangat umum gitu. Jadi belum menceritakan seperti apakah persiapan pembimbingan PIGP yang Bapak Ibu dapatkan. Harapan Ibu yang ini tolong ceritakan bagaimana tahap persiapan pembimbingan PIGP yang Bapak Ibu terima. Misalnya nih, Bapak Ibu kan sudah dipanggil oleh Dinas Pendidikan pada tanggal berapa di Nameng, ada sosialisasi. Nah, itu diceritakan. Halo. Ya, Bu. Ini Bu Iya, yang mau. bilang ya, bukan. Iya. Kayaknya Bu Yaya putus. Bu ya.
Sudah masuk kembali, Bu? Iya. Halo Bu Halo. Yaya. Ya, Silakan. terpental Bu Yaya Budian. Oke. Ibu share screen lagi ya. Tampak share screen Ibu. Pak Margono bisa kelihatan? Belum Bu, masih Masih loading. muter, Bu. Oh ya, Muter-muter. tunggu dulu ya. Oke. Gimana? Udah, Bu. Pak Margono Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Baik, sudah bisa melihat aplikasi yang saya tampilkan. Kita lihat tadi, saya ulang kembali. Ibu tadi sampai di mana Pak Margono? Sampai di deskripsi tahap persiapan Bu, pembimbing PGP. Apa yang Ibu sampaikan tadi ya? Ibu lupa. Tentang menggambarkan kondisi PGP Bu, sebelum kami membuat sebuah laporan tentang PGP. Oh gitu. Jadi kalau persiapan pembimbingan PIGP ini justru sebelumnya ya, sebelum masuk ke pengenalan lingkungan sekolah. Tapi diceritakan juga bahwa Bapak Ibu mendapatkan sosialisasi ya. Ibu pengen membaca deskripsi Bapak Ibu, mudah-mudahan Ibu akan terima deskripsi yang membuatnya memang benar-benar sepenuh hati. Yang B, deskripsi tahap pengenalan lingkungan sekolah bulan pertama. Ketika Bapak Ibu diterima di sekolah itu tolong diceritakan seperti apa. Tapi mohon untuk menceritakan itu orang yang berpikir positif thinking adalah ketika dia pandai menuliskan hal-hal yang positif. Paham maksud Ibu ya? Paham maksud Ibu ya? Jadi, orang yang berpikir positif adalah orang yang pandai menuliskan kalimat-kalimat positif. Tidak ada yang menjas, tidak ada yang tidak suka dengan tulisan Bapak Ibu. Saya harap begitu. Sama nanti ketika Bapak Ibu menulis raport. Tidak ada tulisan raport Bapak Ibu itu yang menjelek-jelekkan siswanya walaupun nilainya jelek. Gitu. Jadi pergunakanlah bahasa yang positif dalam setiap deskripsi Bapak Ibu. Nah, menceritakan, menggambarkan, tetapi tidak menggambarkan. Halo, Bu. Halo. Kemudian, mohon maaf. Ya Bu. Ya, berlanjut ya. Baik, kita lihat. Pada lingkungan pengenalan lingkungan sekolah itu di awal Bapak Ibu hadir. Jadi ambil hal-hal yang sifatnya positif, ambil hikmahnya, ceritakan hal-hal yang bersifat positif. Mudah-mudahan ketika kita menuliskan hal-hal yang positif, maka seluruh aura positif kita akan keluar, seluruh sugesti positif sekolah itu juga akan keluar. Jangan diceritakan kalau kepala sekolahnya cemberut ya, tidak boleh itu ya. Jadi ceritakan hal-hal tadi yang berkenaan dengan hal-hal yang positif. Yang ketiga, deskripsi tahap pembimbingan bulan kedua sampai bulan ke-9. Ini Bapak Ibu ceritakan dari bulan 2 sampai bulan 9 itu apa yang Bapak Ibu lakukan. Bagaimana cara pembimbing melakukan pembimbingannya terhadap Bapak Ibu guru pemula. Kemudian deskripsi tahap penilaian bulan ke-10 ketika kepala sekolah dan pengawas hadir. Yang terakhir, deskripsi tahap laporan. Bagaimanakah alur dan langkah-langkah serta tahapan yang dilakukan dalam tahap laporan. Baik, di hasil akhir program induksi guru pemula. Di sini Bapak Ibu ada rekapitulasi hasil observasi pembelajaran guru pemula tahap 1 dan 2. Nanti akan digambarkan seperti apakah hasil akhir program induksi guru pemula. Yang
bab 4 ini hanya rekapnya. Nanti untuk seperti apa hasil observasinya per lembar, sampai pada deskripsinya, sampai pada refleksinya, itu akan Bapak Ibu tampilkan di lampiran. Ya. Rekapitulasi hasil observasi pembelajaran guru tahap 1. Ini tahap 1 yang dilakukan oleh siapa tadi? Guru pembimbing. Kepala sekolah. Pembimbing. Yang tahap 2? Kepala sekolah, Sekolah. pengawas dan Pengawas pembimbing. Kepala sekolah dan pengawas. Terima kasih. Jadi tahap 1 dan tahap 2 ini bukanlah bulan 1 dan bulan 2, tapi tahap 1 selama dari bulan kedua sampai bulan ke-9. 6 kali, ini 6 ya penilaiannya, yang tahap 1, dan tahap 2 yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Gitu. Kemudian rekapitulasi hasil penilaian kepribadian dan sosial guru pemula. Kemudian laporan hasil penilaian kepribadian dan laporan keberhasilan PK guru atau guru pemula dalam PIGP. Ini yang akan Bapak Ibu tampilkan dalam pelaporannya. Kemudian penutup, kesimpulan dan saran seperti biasa lampiran. Nah. Ya, nih tahap 1 oleh guru pembimbing ada berapa kali tadi? 6. 6 kali. Ya, 6 kali, Bu. Kita lihat ya, apa isinya setiap 6 kali. Kita lihat. Yang pertama ada lembar hasil observasi pembelajaran guru kelas. Bapak Ibu boleh catat atau boleh foto nanti seperti apakah lembar hasil observasinya akan Ibu tampilkan. Jadi tidak semua form yang ada di buku panduan itu harus Bapak Ibu tampilkan di laporan. Yang tahun kemarin itu banyak sekali pelaporannya, tapi pelaporannya tidak bermakna jadinya. Nah, harapan Ibu yang sekarang ini kemarin sudah dilakukan, yang tahun kemarin hampir sempurna, mudah-mudahan tahun ini lebih menyempurnakan lagi. Kemudian setelah hasil observasi, Bapak Ibu kan mengajar, berarti ada hasil observasi. Setelah mengajar ada refleksi. Ya, setelah itu ada lembar pengamatan PK guru, baru lembar hasil observasi penilaian kepribadian dan sosial, kemudian lampirkan silabus yang sesuai. Silabus itu jangan tebal-tebalnya ya, tapi silabus yang sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu ajarkan. Kemudian tampilkan RPP, boleh menggunakan Merdeka Belajar, tetapi tetap dengan komponen yang tepat. Jadi ada tujuan, ada kegiatan, ada penilaian. Di penilaian itu 3 harus ditampilkan. Ya, ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Terakhir foto kegiatan. Sekali lagi di RPP harus lengkap. Di RPP itu juga menggambarkan media apa yang Bapak Ibu gunakan. Dari mana sumber belajarnya, itu harus disampaikan. Kita lihat, karena penilaian 1 sampai penilaian 6 itu nanti sama. Bapak Ibu pelajari dulu penilaian 1. Jika Bapak Ibu pada saat bulan kedua, itu kan bulan Februari ya, Bapak Ibu mengajarkannya daring. Ibu, bagaimana kami RPP-nya? Berarti RPP daring. Seperti itu. Foto kegiatannya boleh screenshot ketika Bapak Ibu melakukan Zoom. Ibu, saya di kampung, di Pangkaraye ada sinyal. Saya gunakan WA group, berarti screenshot WA grupnya. Dan foto kegiatan tersebut dilampirkan juga foto kegiatan anak yang sedang belajar. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ibu, saya bulan kedua belum mengambil nilai bulan kedua.
bulan ketiga, bulan keempat baru kami ngambil nilai untuk penilaian 1. Oke, jadi dimulai dari bulan 4. Bulan 4, bulan April, Bu. Baik. Bulan April kebetulan kami ada tatap muka, Bu, pada penilaian 1 itu. Apakah kami akan melampirkan RPP tatap muka? Iya. Lampirkan RPP tatap mukanya. Jadi di bulan pertama dan bulan kedua ya, artinya ya. Bulan pertama penilaian pembimbingan itu di bulan kedua, berarti bulan kedua dan bulan ketiga, Bu, kami belum melakukan penilaian. Karena dari pembimbingan dari guru pembimbing bulan kedua sampai bulan ke-9 itu penilaian cuma diambil 6. Maka kami memulainya dari bulan keempat, silahkan. Sebaiknya memang seperti itu karena bulan kedua dan bulan ketiga Bapak Ibu sedang pembimbingan dan penunjukan biasanya kelas mana yang Bapak Ibu pegang dan pengenalan juga terhadap siswa. Akan sulit sekali bagi Bapak Ibu guru ketika baru hadir langsung dinilai karena baru kenal dengan siswa. Gitu kan? Ada pertanyaan di penilaian 1 ini, silakan. Bu, izin bertanya. Dari Gradiska, Bu. Bu, ya. Silakan pertanyaan. Bu Yaya izin bertanya. Ini ada yang raise hand mungkin, Bu Dian? Ya, yang itu yang bertanya Ya. coba raise hand biar kami tahu siapa yang bertanya. Ya. Yang bertanya silakan raise hand-nya biar kami bisa tahu siapa yang bertanya. Gradiska, silakan Gradiska. Baiklah Bu, terima kasih. Ini saya mau bertanya untuk pembimbingan saya di bulan ke-6 dan ke-7. Kebetulan saat bulan ke-6 itu saya kan megang kelas 6 nih. Nah, di bulan ke-6 itu udah nggak ada lagi pembelajaran, jadi saya nggak ngambil untuk penilaian. Lalu di bulan ke-7 saya latsar, jadi nggak ada. Apakah bisa diakumulasikan di bulan ke-8 dan ke-9, Bu, biar mencukupi 8 kali pembimbingan dan 6 kali penilaian. Terima kasih. Sebetulnya Ibu kurang jelas dengan suara Bu Gradiska. Mungkin teman-teman lain yang lebih jelas bisa meluruskan kalau jawaban Ibu salah. Ini Ibu masih masih on tidak? Halo? Ibu Ya, masih? silakan, Bu. Masih, Bu? Halo? Ya, Bu. Halo? Ya, Ibu silakan, Bu. Iya, Bu. Soalnya tidak lagi ada gerakan, kemudian. Justru Jadi- Ibu yang gak ada gerakan, Bu. Yang Gitu lain ya? gerak. Ya. Karena sinyal kemudiannya. Saya menangkap ada latsar di sini. Baik. Latsar itu selama berapa lama? Kemudian. Suara Ibu Yaya putus-putus. Berapa lama? Latsar itu 3 bulan, Bu. Kita latsar kemarin, Bu, dari 21 Mei sampai 2 Juli, Bu. Kurang lebih hampir 3 bulanan, Bu. Itu untuk yang angkatan 1, tapi Bu, sekarang angkatan lain juga kayak gimana nih? Gitu ya. Ya sudah, pandai-pandailah Bapak Ibu mencari waktu yang sekiranya dari bulan 2 sampai bulan ke-9 itu Bapak Ibu mendapatkan penilaian dari guru pembimbing. Terus waktu sebaiknya sehingga pada saat penilaian itu Bapak Ibu mengajar di kelasnya dan anak-anak kebetulan tidak dalam masa libur karena pada saat bulan 6 gitu kan, bulan Juni di tengah itu biasanya libur sampai bulan Juli awal itu tidak masuk, cuma libur tahun ajaran. Nah, Bapak Ibu bisa ambil waktu yang anak-anaknya hadir dalam pembelajaran. Hadir dalam hal ini bukan hadir tatap muka saja ya, termasuklah hadir dalam daring. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil penilaian tersebut ketika Bapak Ibu
dalam keadaan melakukan pembenahan. Kan masih bisa ya, latsar 3 bulan masih bisa dilakukan kegiatan penilaian. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Buya ya? Saya Bu. Iya. Halo Gimana? Buya ya? Iya. Iya. Ada yang raise hand 2 partisipan? Ya, Ibu Ibu Salviana dengan Ibu Fida. Silakan Bu Fida yang sudah on kamera dan on suara. Ibu Salviana, Silakan Bu Fida. Siapa dulu Bu? Bingung. Iya, Bu Fida. Oke, saya ya Bu. Jadi gini Bu, kan sekarang kita sudah pembelajarannya itu dari tatap muka terbatas. Jadi setengahnya itu daring dan setengahnya itu tatap muka. Nah, untuk RPP yang akan dilampirkan itu RPP-nya tetap yang daring apa dua-dua Bu? Untuk yang daringnya dan tatap muka juga? Tergantung penilaian itu pada saat kapan. Jadi kalau penilaian pada saat Ibu sedang daring, ya RPP-nya daring. Tapi jika pada saat penilaian Ibu melakukan tatap muka, maka RPP-nya RPP tatap muka. Seperti itu Bu Fida ya. Baik Bu, makasih Bu. Sama-sama. Silakan Bu Salviana. Baik Bu, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Ini saya mau bertanya untuk sebelumnya itu kan pas baru masuk yang dari tanggal 4 Januari kemarin, saya diamanatkan untuk ngajar kelas 6 Bu. Kelas 6, terus kan kelas 6 udah lulus sekarang Bu. Sebelum latsar kemarin udah lulus. Nah sekarang di ajaran baru saya ngajar kelas 5 Bu. Nah saya bingung kan awalnya kelas 6 terus ngajar kelas 5. Ini alasannya itu kemarin karena kalau kelas 6 yang tahun sekarang di sekolah saya nggak cukup siswanya untuk satu kelasnya 20, katanya berpengaruh untuk sertifikasi guru untuk sergur. Jadi saya turun kelas ke kelas 5. Jadi untuk RPP saya itu untuk pembimbingan itu mulai dari awal berarti dari bulan Juli atau gimana Bu? Terima kasih. Oke, pada saat mengambil penilaian 1, untuk penilaian 1 misalnya, Ibu nilainya pada bulan 3 misalnya atau pada bulan 4, berarti Ibu di kelas 6. Nah, yang Ibu lampir adalah status RPP untuk kegiatan pada saat di kelas 6 tersebut. Tidak masalah ketika dari dari penilaian 1, penilaian 2, kemudian sampai penilaian 6 itu berbeda Bu kelasnya. Masalah ya, tidak masalah. Tergantung Bapak Ibu ditempatkan di mana. Misalnya pada penilaian keempat, Bapak Ibu ternyata berada di kelas 5 sekarang. Bu Salviana berada di kelas 5. Berarti RPP yang harus Bu Salviana lampirkan adalah RPP yang kelas 5. Tapi yang penilaian 1 tadi RPP yang kelas 6. Seperti itu. Saya tidak ada pengaruh. Oh baik Bu, terima kasih banyak Ya, Bu. sama-sama. Ada lagi? Oke, yang boleh turun tangannya ya Bu. Oh, ada lagi Bu Nova Revianti. Silakan Bu Nova. Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, begini, kan kemarin itu untuk penilaian pertama, kedua, ketiga itu sudah dilakukan pada bulan Februari, Maret, sama April. Nah, pada bulan kelima, bulan Mei sampai Juli itu kita latsar sehingga dibebas tugaskan, sehingga untuk penilaian keempat sampai ke-6 itu belum dilakukan. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh untuk penilaian 4 sampai 6 itu dilakukan pada bulan ke-7 akhir, 8 dan 9 Bu? Boleh. Boleh ya, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, boleh. Iya Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Iya, mudah-mudahan
Latsar malah lebih bagus ya. Ya, amin. Jadi lebih bagus karena teman-teman lebih semangat lagi, mendapatkan pendidikan pelatihan dasar pasti lebih semangat. Oke, kita lanjut ya. Tidak ada lagi yang merasa. Baik, kita akan lanjutkan di masih daftar isi. Daftar isi ini sesungguhnya isi dalam laporan itu, jadi memang harus kita kupas secara mendalam. Jadi penilaian 1 sudah 2, 3, 4, 5, 6 isinya sama. Kemudian yang tahap 2 oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kepala sekolah penilaian 1-nya, kepala sekolah ada 2 penilaian ya. Nih, lihat. Lembar hasil observasi pelajaran guru kelas, kemudian sama dengan lembar refleksi, kemudian lembar pengamatan PK guru, hasil penilaian kinerja guru, hasil observasi silabus repetitif atau kegiatan sama, tetapi yang ininya yang beda ya. Nah, kemudian kepala sekolah melakukan 3 kali penilaian, sementara pengawas sekolah melakukan 1 kali penilaian. Teman-teman juga di sini kami minta untuk melampirkan program tahunan dan program semester. Cukup pada program tahunan tahun akhir. Jadi yang kemarin yang tahun 2020 2021 ya, yang ambil yang program tahunan 2021-2022. Nah, program semesternya ambil yang semester sekarang. Semester genap di tahun 2021-2022. Kemudian lembar rekapitulasi hasil observasi pembelajaran guru, rekapitulasi hasil penilaian kepribadian dan sosial, sampai SK pembimbing. Nah, itu SK pembimbing ya, yang Ibu bilang tadi, masukkan ke dalam laporannya SK pembimbingnya. SK pembimbingnya tertanggal Januari. Oke. Nah, ini rekapitulasi hasil observasi ya. Kita lihat. Tadi. Jadi ini contohnya untuk pemula tahap 1. Kita lihat ya. Tahap 2. Karena ini rekap, maka penilaian rekap gini. Kita lihat. Tolong pahami betul. Ibu mau kasih contoh. Di penilaian tahap 1, Bapak Ibu, fokuskan pada beberapa indikator saja. Jadi kita di sini bahwa ada 14 indikator, ya kan? Baik Bu Fida dan teman-teman bilang ke guru pembimbingnya, mudah-mudahan guru pembimbingnya juga paham bahwa tidak semuanya langsung dinilai sekaligus di penilaian pertama. Itu tidak fokus. Jadi penilaian pertama guru pembimbing itu baru menilai perencanaan pembelajaran. Ibu kasih contoh di sini. Misalnya di penilaian pembelajaran yang pertama, penilaian 1, kan perencanaan pembelajarannya ada 4. Dinilai 4. Ada nilai yang rendah di sini, 2. Alami saja ya, kalau rendah, kalau enggak. Gitu. Kalau tidak, tinggal dilanjutkan lagi ke penilaian selanjutnya, ke indikator kelima. Tetapi jika ada yang rendah, maka ulang lagi. Kan tidak? Ulang ya. Di penilaian pertama, penilaian tahap 1, Bapak Ibu hanya dinilai berapa indikator saja. Jangan 1 sampai 14 ini dinilai semuanya. Tidak akan fokus. Maka di tahap 1 untuk penilaian pertama yang dinilai hanya beberapa indikator. Ibu berikan contoh, ini indikator pertama yang dinilai adalah tentang perencanaan pembelajaran. Jika rendah, ulangi lagi.
Jika dia sudah nilai 3, boleh nggak Bu tidak ulang lagi? Boleh, boleh tidak. Tetapi jika dia nilai 3, sudah sampai pada 3, berarti dia sudah lulus. Sudah cukup. Ada tapi mungkin Bu Fida tidak puas ya, bilang ke pembimbingnya, Bu saya ulang lagi lah Bu, saya pengen nilai yang sempurna, boleh tidak ulang lagi, silakan. Gitu ya. Silakan. Jadi penilaiannya juga boleh secara terbuka seperti ini Bu, ini nilainya ini, tangannya di sini, karena di sini akan ada deskripsi nantinya, ceritakan seperti apa kelebihan dan kekurangan Bapak Ibu. Perbaiki ini. Itu maksudnya di penilaian 2. Misalnya penilaian ketiga, dia sudah melakukan penilaian beberapa indikator yang merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Jadi prosesnya dinilai semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh tidak Bu memilih sebagian? Boleh. Ini tergantung dari penilaiannya ya. Bagian mana yang jadi fokus penilaiannya. Asalkan jangan seluruhnya. Asalkan jangan seluruhnya. Jadi Ibu berikan contoh, ini sebagian saja yang dinilai. Boleh tidak Bu? Ini misalnya sudah bagus. Tidak lagi dinilai, misalnya seperti itu. Ya. Nah, misalnya fokus pada yang rendah saja. Boleh tidak Bu? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ini jangan nilainya 1 kali. Boleh Bu? Boleh. Karena ini misalnya sudah 4, ya tidak perlu lagi ngambil nilainya. Nah, misalnya. Jadi cuma sekali dia menilai, oh sudah sempurna di sini, dia ada lagi yang menilai di sini, tetapi dia fokus pada hal yang lemah. Di bawahnya dia ulang lagi di penilaian keempat. Seperti itu. Itu ya. Untuk membimbing. Setelah selesai ini dalam pembimbingan, pembimbing boleh berkolaborasi dengan kepala sekolah, meminta dukungan, minta saran terhadap perbaikan-perbaikan dan peningkatan bagi guru pemula. Jadi kepala pembimbing tidak berdiri sendiri, boleh konsultasi dengan kepala sekolah. Nah, kemudian penilaian 6 ini, Bapak Ibu sudah paham di sini? Di penilaian 6 boleh tidak Bu kalau pembimbingnya menilai seluruhnya? Boleh. Di penilaian 6 ini misalnya pembimbing mau mengulang kembali nilainya. Misalnya ya. Nah, dia nilai secara keseluruhan. Tapi kalau ada yang tidak sempurna, dia ulang kembali. Sehingga nilainya jangan sampai di bawah 3. Kalau di bawah 3 tidak lulus. Itu ya. Misalkan nih. Nah, di penilaian ke-6 pembimbing secara keseluruhan. Ini yang paling bagus. Jadi pada saat penilaian terakhir, pembimbing menilainya secara keseluruhan supaya tahu utuh gitu seperti apa gurunya. Karena setelah itu kepala sekolah yang akan kelasnya. Kepala sekolah menilai 3 kali Bapak Ibu. Kepala sekolah tidak sebagian-sebagian, yang sebagian cukup pada pembimbing saja. Kepala sekolah langsung menilai seluruhnya sehingga mendapat rata seperti ini. Ini rata-rata. Kemudian pengawas sekolah sekali menilai sudah mendapatkan nilai secara keseluruhan seperti ini. Nilai akhir hanya diambil dari nilai kepala sekolah dan pengawas sekolah. Yang ini tidak. Nilai akhir dihitung dari nilai rata pengawas sekolah dan kepala sekolah. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Ini formnya sudah punya belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah ya? Sudah oke ya?
Baik, sudah oke, kita lanjutkan. Nah, ini kepribadian dan sosial. Ini contoh perilaku sesuai dengan norma, kebiasaan, dan hukum di Indonesia. Matang dan stabil, memiliki etika dan komitmen serta kebanggaan menjadi guru. Ada guru pemula tuh yang bilang seperti ini, "Aku sebenarnya aku jadi guru terpaksa di gawe lain." Nah, kita tidak ada karena saya ada kerjaan lain, kebetulan di guru saya diterima, ya sudah saya jadi guru. Nah, berharap bahasanya dirubah ya menjadi bahasa yang lebih positif lagi. Kemudian yang sosial juga bagaimana perilaku inklusif, kemudian objektif dan tidak pilih kasih. Komunikasi dengan guru, pegawai sekolah atau madrasah, orang tua dan masyarakat ini baik. Jadi kita tetap harus berkomunikasi dengan semuanya. Apa namanya? Kolaborasi. Kita tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa orang lain. Kita butuh dukungan orang lain. Kita perlu sumbangsaan. Kadang-kadang kepala satu tidak akan bisa lepas tentu saja dari kepala 5 gitu kan. Karena 5 orang akan berkomunikasi dengan baik sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih sempurna dibandingkan dengan pemikiran satu orang. Jadi kolaborasi sangat penting dalam peningkatan mutu dan kualitas guru. Ada pertanyaan sampai sini, ini siapa yang menilai? Lihat pemenang kali, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kalau pengawas sekolah ya saya misalnya menilai main, tentu saja saya harus ngobrol dulu dengan kepala sekolahnya. Karena data-data yang lengkap itu dari kepala sekolah. Gitu. Jadi baru bangunlah komunikasi yang baik dari semuanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya lanjut ya. Izin Bu bertanya Bu. Ya, catur. Ya ada catur yang raise hand. Silakan catur. Ibu ini kan formnya untuk guru kelas, sama Bu dengan guru mapel Bu? Ya nanti akan dijelaskan lagi yang lebih lagi. Form ini contoh-contoh dari formatnya. Bukan jelaskan lagi seperti ini dulu. Gitu. Iya Bu, terima kasih Bu. Nah ini laporan hasil penilaiannya yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian, nah ini adalah hasil. Jika nanti skor setiap indikator kinerja nilai baik 3 minimal, kemudian nilai konversi 100 minimal 70, kemudian nilai kepribadian dan sosialnya baik, iya, maka ini sudah bisa dapat sertifikat, sudah tanda tangan kepala sekolah dan pengawas. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini contoh format yang nanti akan disalin ke rekapitulasi ketika dinilai 1, 2, 3, 4 cukup 1, 2, 3, 4. Baik, apakah format ini untuk guru saja Bu? Tidak, format ini juga untuk guru mata pelajaran. Catur ya. Format ini juga sama, bisa untuk guru mata pelajaran. Format ini 14 kompetensi, 14 indikator ini sudah masuk ke dalam PK guru, penilaian kinerja guru. Gitu ya. Jadi Bu, guru mata pelajaran apakah ini juga yang akan ditampilkan? Iya. Kecuali guru BK. Guru BK nanti ada formatnya. Ada guru BK kita di sini? Boleh raise hand? Tidak ada. Baik. Gampang kalau tidak ada. Berarti kita guru mata pelajaran dan guru kelas. Inilah formnya. Ya, Pak Catur ya. Halo, Catur. Pak Catur. Baik, Ibu Nova. Ya, Bu, maaf izin Bu. Itu untuk format penilaiannya bagi guru yang belum punya format penilaiannya itu ambil format penilaiannya di mana ya Bu? Oh iya, nanti Ibu akan berikan buku
panduan pedoman ya, kirimkan ya di Oh, dalam baik Bu. grup ya. Ya, Ya. baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Jangan lupa foto setiap kegiatan. Yang daftar isi nanti akan Ibu kirimkan juga di grup ya. Baik Ibu Bapak gini, dalam artian daftar isi inilah yang harus, daftar isi inilah yang harus Bapak Ibu kuasai, karena inilah yang menjadi laporan Bapak Ibu. Inilah yang akan dikerjakan di lapangan. Jadi di daftar isi ini sudah dipermudah sekali. Mudah-mudahan kita memiliki kesamaan supaya nanti hasil dari pelaporannya tidak banyak format-format yang tidak terpakai gitu ya. Hati-hati banyak format-format yang Bapak Ibu lihat nanti di buku panduan akan menjadi acuan untuk Bapak Ibu, tetapi tidak harus menjadi bagian dari pelaporan. Jadi pelaporannya cukup pada daftar isi yang ditampilkan ini. Nanti daftar isi ini akan dikirimkan. Daftar isi ini akan dikirimkan sehingga Bapak Ibu punya acuan bagaimana penyusunan pelaporan. Nah, kemudian mohon untuk antara penilaian 1 dan 2 itu pakai kertas pembatas lah supaya lebih nyaman membukanya gitu ya. Ada pertanyaan saya di sini untuk laporan. Ibu akan tampilkan seperti apa buku panduan dan isinya. Nah, ini ada format-format di sini. Ini adalah lampiran format implementasi program induksi bagi guru pemula. Pak Ibu sudah punya nih? Belum, Bu. Oh ya, nanti dikirimkan. Jangan ngegas, jangan siapa ini. Nanti kirimkan ya. Ada Rohim. Ya, kita lanjut ya. Ini isinya. Ini ada form KS 01. KS ini orang untuk kepala sekolah ya. Nah, ini tidak usah dimasukkan ya di dalam laporan, tidak usah. Ini punya kepala sekolah panduannya kita melakukan analisis kebutuhan. Ya. Melakukan need analisis. Nah, ini juga nanti ada checklist tugas kepala sekolah dan PGP. Ini formatnya cukup ada di kepala sekolah. Ini format-format yang Ibu punya yang mudah-mudahan bisa membantu. Nanti ketika Bapak Ibu menampilkan dalam lampiran, tolong ini judul formnya jangan dibuang ya. Judul formnya jangan dibuang. Ya. Share screen-nya kayaknya belum ganti, masih yang pada tahap penilaian 1 yang bisa Iya, benar. Ibu lupa, baik. Oh ya, ini ya. Maaf. Nah, kita lihat dulu. Ini ya, ulang lagi Bapak Ibu. Ulang lagi. Ini sudah punya lampiran format implementasi PIGP dari tahap persiapan sampai tahap penilaian sudah punya Pak Rohim. Belum, Bu. Di modul ada masih loading ya? Rohim. Awal pertama kali pertemuan. Bukan awal pertemuan, ini lampiran seluruhnya nanti. Ada format-format. Bapak Ibu sudah punya ini belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau lampiran belum punya, Bu. Ya, kita lihat ya, ulang lagi ya saya ya. Maaf tadi Ibu lupa stop. Oh ya, Bu Nova mana Bu Nova? Bu Nova raise hand. Enggak, Bu. Tadi udah selesai, Bu. Atau tangan yang tadi belum diturunkan. Iya, belum diturunkan, Bu.
Halo, masih bisa dengar suara Ibu ya? Bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjut. Ini lampiran format implementasinya, kita lihat. Nah, yang ini tidak usah dilampirkan dalam laporan. Lanjut. Jika formatnya tulisan KS, berarti itu dilakukan oleh kepala sekolah. Ya. Kalau PB berarti pembimbing. Nah, ini KS semua nih. KS. Jadwal kegiatannya, Bu. Boleh tidak kami buat jadwalnya? Boleh. Tapi kalau ada di dalam itu sebagai lampiran atau masuk ke dalam daftar isinya, tidak usah banyak sekali formatnya di sini. Ini format yang dibuat untuk acuan bagi Bapak Ibu guru pembimbing maupun kepala sekolah. Jadi Bu, dari bulan ke-1 sampai bulan ke-9 itu sudah dilakukan oleh pembimbing, ya, tetapi bulan ke-1 baru pengenalan lingkungan sekolah. Belum ngajar. Ya, bulan ke-1 itu baru pengenalan lingkungan sekolah. Bulan sampai bulan ke-9 baru praktiknya. Yang sudah mengajar dari yang pertama? Ada yang sudah mengajar langsung, sekali masuk langsung diberikan tugas mengajar? Tidak ada ya? Suara Ibu putus. Oh, suara Ibu putus. Bergema suaranya, Bu. Oh ya, memang. Mohon maaf kalau siang memang seperti ini. Mudah-mudahan nanti rekaman bagus. Nah, ini nanti Ibu akan berikan format-format ini kepada Bapak Ibu semuanya untuk dijadikan bahan penyusunan pelaporan nanti. Nah, ini evaluasi diri guru pemula. Kita menyebutnya refleksi. Nah, evaluasi diri di awal ya. Refleksi setelah pembelajaran, maaf. Nah, ini guru BK. Guru BK berbeda dengan guru kelas maupun guru mata pelajaran. Tapi guru mata pelajaran dengan guru kelas sama. Ini evaluasi diri. Berbeda ya. Nah, pertanyaan sampai di sini nanti formatnya ini akan Ibu kirimkan. Formatnya akan Ibu kirimkan. Apakah lembar-lembarannya? Nah, ini ada model-modelnya. Ini untuk guru BK formatnya. Nah, guru BK hasil observasi BK guru BK. Yang pelajaran atau guru atau pelajaran atau guru kelas sama dia Pak Catur ya. Nah, ini 1 sampai 4. Format ini belum ada ya? Belum punya? Halo? Format ini belum punya? Udah, Bu. Kalau yang itu udah punya, Bu. Yang penilaian tahap 1 udah. Yang belum. Kita belum punya, Bu. Oh gitu. Separuh sudah punya, separuh belum. Sudah, nanti Ibu kirimkan grup ya. Baik, ada pelaporan ini ada yang ingin tanyakan? Nanti kalau benar-benar belum puas boleh telepon tidak? Boleh. Boleh WA, boleh telepon, tapi jangan tengah malam saat Ibu tidur, nanti tidak diangkat. Nah, jadi boleh. Ya, Bu. Ya, boleh WA ya. Boleh WA. Dengan buru-buru minta dibalas, Ibu lama sekali membalasnya. Kadang-kadang juga sama, kita sama-sama lagi mengajar. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Kalau tidak, Ibu akan jelaskan tentang video pembelajaran. Untuk pelaporan cukup sampai di sini, buku ya. Pak Catur gimana, Pak Catur? Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Pak Catur kemudian.
Gimana Bu? Pak Catur yang ingin bertanya. Yang bab 4 itu kan rekapitulasi penilaian. Itu tuh hanya melampirkan atau tetap mendeskripsikan juga, Bu? Yang itu bagaimana? Bab 4 kan ada rekapitulasi. Ya. Itu tuh dalam lampiran. Oh enggak, rekapitulasi itu 4. Itu lampiran. Lampiran ini bagiannya. Nanti ini isi ya Pak Catur ya. Ini isi. Teman-teman cara mengisinya gini. Misalnya pembimbing sedang melakukan penilaian di perencanaan pembelajaran 1, 2, 3, 4. Maka beliau mengisi nilai, misalnya B, gitu ya. B ini skornya 3, ya kan? B skornya 3. Maka itu bisa seperti apa sih Bapak Ibu ketika membuat tujuan? Kan sudah memperhatikan karakteristik peserta didik, tetapi belum terlihat adanya kegiatan pembelajaran atau kondisional. Jadi dalam RPP itu baik ada 4 ya, A, B, C, D, E, B, C, D, audit, behavior, conditional, dan D. Nah, di keempat itu ternyata di kondisionalnya belum terlihat efeknya. Ini harus ditekan oleh guru pembimbing di sini. Rumahnya di mana? Di tujuan pelajaran. Kemudian guru menyusun bahan ajar secara untuk logis, kontekstual, dan mutakhirnya. Nah, di sini ditulis apakah bahan ajarnya sudah sesuai dengan lingkungan anak. Misalkan anak di Sungai Selang diajarkan tentang anak kelas 1 nih misalnya. Ini kan anak kelas 1 masih komplit ya. Diajarkan tentang padi. Lah anak kelas 1 tidak pernah melihat padi. Anak kelas 1 Sungai Selang itu melihatnya lihat ikan, banyak kerupuk. Jadi bahan ajar yang seperti apa? Bahan ajar yang sesuai dengan lingkungan dan dunia anak. Gitu. Tekstual yang sesuai dengan dunia anak. Ya, kalau SMP berarti yang sesuai dengan dunia anak SMP-nya kontekstual. Nah, ini dijelaskan ini. Kan kita sudah lihat bahwa di sini ini catatan pengamat atau nilai. Di sini ditulis apanya. Kalau kurang apanya, kalau lebih apanya ditulis di sini. Hasil dari sini Pak Catur disalin ke rekapitulasi. Gitu. Hasil dari lembar penilaian ini disalin ke rekapitulasi. Kalau 6 lembar penilaian ini, ada misalnya yang pertama tadi Ibu bilang, yang pertama dia fokusnya pada perencanaan saja. Berarti yang bawah belum dinilai. Yang di sini saja yang dinilai. Nah ini disalin di penilaian 1. Gitu. Ada yang perbaiki di penilaian 2. Misalnya yang kurangnya di 2 ini nilainya misalnya ya. Nilainya 2 misalnya. Nah, nilainya 2. Apanya yang kurang sini? Please, ketika ada yang kurang perbaiki di penilaian selanjutnya sampai nilainya bisa 3. Jadi nilai tidak boleh kurang dari 3. Minimal nilainya nih skornya. A jika 4, B 3, C 2, D 1. Kawan-kawan, pada kemarin di Namang kan sudah dijelaskan. Mudah-mudahan ini Ibu tidak mengulang dari awal, maksudnya memang fokus pada pelaporan. Tetapi kalau teman-teman belum merasa puas atau merasa kurang penjelasannya, boleh Bapak Ibu mengundang Ibu dalam sebuah kelompok. Tapi dengan pertanyaan. Misalnya khusus untuk kecamatan Kobak dan Lubuk dikumpulkan jadi 1 PIGP-nya, Ibu bersedia untuk memberikan lagi pengarahan jika memang kurang jelas. Gitu ya. Halo. Wajah Pak Catur ini merasa tidak puas kelihatan.
Ya, Bu, putus-putus, Bu, mikir. Suaranya putus-putus. Apa gimana Pak Catur? Jelas, Pak. Oh ya, jelas ya. Mikir tadi, Bu. Putus-putus tadi, Bu. Ya, sudah, Bu. Makasih, Bu. Makasih kembali. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nah, sudah ya. Sudah ya. Ini bagian ini yang di lembaran ini akan disalin ke lembar mana tadi? Penilaian 1. Masang itu Pak Tika. Rekapitulasi. Hah? Rekapitulasi bab 4. Disalin ke bab 4. Rekapitulasi. Bab 4 rekapitulasi. Ya. Dari catatan pengamat atau penilai. Ya, kalau catatan pengamat ini adanya di lampiran. Kalau rekapitulasi tidak ada lagi catatan pengamat yang di sini. Ya. Gitu ya. Rekapitulasi tidak ada lagi Pak Catur. Dia sudah hasil nilainya. Baik, dia akan terlihat bahwa Bapak Ibu sudah sampai pada nilai 3 atau tidak. Tapi Ibu berharap gitu ya, seberapapun nilai dari guru pembimbingnya maupun seluruhnya itu tidak akan masuk ke nilai yang akhir. Yang masuk adalah nilai dari kepala sekolah dan pengawasnya untuk dihitung apakah guru tersebut layak atau tidak. Gitu. Berkinerja baik atau tidak. Nilainya akan lulus jika minimal 3. Jika mendapatkan nilai minimal 3. Oke. Ada pernah kami masuk ke kelas, ternyata guru tersebut tidak menggunakan media pembelajaran sama sekali pada saat belajar. Bu Indri, mohon di-mute-kan suaranya. Terima kasih Bu Win. Jadi, pernah kami masuk Pak Catur ke kelas tersebut, guru tersebut tidak menyiapkan media sama sekali. Itu pada saat kami nilai. Gimana pada saat tidak kami nilai? Nah, itu. Jadi setidaknya teman-teman nanti pada saat penilaian kepala sekolah dan pengawas, siapkanlah medianya. Ya. Sehingga lakukanlah ini semampunya Bapak Ibu, sesempurna mungkin. Untuk poin kedua, Ibu bungkus ya untuk laporan ya. Stop ya. Stop. Set. Baik. Pak Jimmy, oke, sudah stop saya ya. Yang kedua ya. Kita mulai lagi yang kedua. Yang kedua, Bapak Ibu akan menyiapkan video pembelajaran. Video pembelajaran itu Ibu lupa nanyakan dengan Budian. Budian masih ada di sini. Halo Budian. Halo Budian. Masih Ibu. Ya Budian, apakah video pembelajaran akan diberlakukan sama dengan yang tahun kemarin untuk guru-guru, ada lomba atau praktek nanti? Sama Bu, kita metodenya sama seperti tahun kemarin menggunakan video pembelajaran. Oke, jadi teman-teman untuk video pembelajaran nanti kawan-kawan semuanya akan presentasi di nilai video pembelajaran. Tahun kemarin ada nilainya ya, Dian ya, bahkan diambil pakai juara gitu ya, siapa yang video pembelajaran terbaik. Nah, apa saja yang akan Bapak Ibu masukkan dalam video pembelajaran? Terus lagi Bu Yaya. Halo. Halo Bu. Ya, baik. Pertama, video tersebut merupakan video pembelajaran sesuai dengan pembelajaran yang Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ngajar kelas tapi tahu videonya video pembelajaran olahraga.
terus Bapak Ibu guru mata pelajaran bahasa, tetapi video pembelajarannya matematika. Jadi sesuai dengan Bapak Ibu ampu. Yang kedua, yang telah Bapak Ibu ajarkan. Karena video pembelajaran itu termasuk best practice-nya Bapak Ibu. Pengalaman terbaik Bapak Ibu. Ada yang berhasil di video pembelajaran tersebut. Misalkan Ibu kasih contoh. Sebelum Bapak Ibu memberikan media Tumblr gitu ya, Tumblr, media Tumblr, anak-anak tidak paham tentang bentuk air misalkan gitu kan. Setelah diberikan media ini, anak-anak nilainya meningkat. Nah itu praktik terbaik Bapak Ibu bisa dimasukkan dalam best practice-nya Bapak Ibu. Jadi video pembelajaran tersebut merupakan best practice yang Bapak Ibu sudah diajarkan dan sebaiknya ada penemuan di situ, ada sesuatu inovasi di situ, ada hal yang baru di situ. Nah, video pembelajaran tersebut akan Bapak Ibu presentasikan di depan penilai. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar ini bahwa Bangka Tengah pernah melaksanakannya kemarin dan berhasil. Keren sekali, banyak sekali video-video pembelajaran sangat menarik yang disampaikan, yang dipresentasikan oleh Bapak Ibu guru pula. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik lagi karena Bapak pasti sudah pintar sekali dalam video pembelajaran. Mungkin itu ada pertanyaan dalam video pembelajaran, Bapak Ibu silakan. Ya, Bu. Ya, silakan siapa ingin bertanya? Halo. Ada yang bertanya? Silakan Raisa ingin bertanya. Ibu Gradiska, silakan. Gradiska, silakan Gradiska. Baik Bu, terima kasih. Saya mau bertanya mengenai video pembelajaran ini. Apakah materi yang diambil itu sesuai juga dengan pembelajaran yang telah kita lakukan yang dinilai oleh pembimbing atau kepala sekolah atau pengawas, atau boleh pembelajaran di luar dari itu tetapi sudah diajarkan seperti kata Ibu tadi. Terima kasih Bu. Oke. Boleh pembelajaran di luar itu tapi sudah Ibu ajarkan karena ini praktik baik ya Bu ya. Praktik baik berarti best practice itu sudah Ibu sampaikan dan punya pengalaman dengan pembelajaran tersebut. Boleh juga dalam penilaian, boleh saja yang penting sudah diajarkan. Itu ya. Oke, Bu Gradiska. Ya Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu Maini. Terima kasih. Silakan Maini. Silakan Bu ini. Untuk durasi video pembelajarannya itu berapa menit kira-kira Bu? Nah, untuk video pembelajaran ya Bu Dian kemarin berapa menit Bu Dian? Kemarin 8 menit nggak salah. Tapi nanti kita share lah itunya untuk. Ya, nanti ketentuannya di-share kembali Iya. ya Bu Maya. Video pembelajaran ini dibikinnya berapa gitu Bu? Berapa banyak kayak gitu? Apa satu atau berapa? Yang terbaik ya Bu Dian ya. Satu aja ya? Yang terbaik ya. Pilihlah yang terbaik videonya. Satu saja karena saya yang akan ditampilkan nanti di presentasinya. Oh ya, baik Bu. Ada lagi? Jadi video pembelajaran itu tidak sekedar video nanti yang akan Pak Ibu presentasikan ya, tetapi bagaimana keberhasilan gitu kan dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan di materi pembelajarannya. Jadi presentasinya ini Bu video saya sudah tidak gitu ya. Jadi ada pengalaman baik di situ yang Bapak Ibu ceritakan nanti. Kemudian baru tayangkan videonya. Ada pertanyaan lagi silakan. Bu Dian. Halo. Bu Ya Dian. Ibu. Ya kayaknya ini Ibu sinyalnya Bu Dian. Gimana Bu? Sekarang Ibu tidak bisa melihat gambar teman-teman sama sekali, semuanya seperti off kamera, padahal Bu Dian, nah sekarang Bu Dian on kamera. Tapi saya yakin teman-teman juga ada yang on kamera, yang movie
Ya, atau memang semuanya off? Bu Fida, Bu Farida, Pak Ida, Ibu Anik, yang lainnya off kelihatannya. Pak Ilham. Saya on Bu, on kamera. Oh, siapa tuh? Gradiska on kamera Bu. Saya on kamera, Bu. Gradiska ya? Bu Gradiska on kamera. Iya Bu, on Iya. kamera Bu. Bu Yaya nggak Saya muncul on nih. kamera. Iya, Ibu tidak muncul di Ibu. Mungkin karena sinyal Ibu yang kurang bagus. Tapi Ibu berharap sekali hari ini Bapak Ibu mendapat penjelasan yang mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu semuanya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi amalan baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ya Bu Dian ya yang dapat Ibu sampaikan. Nanti boleh call Ibu, boleh tanya-tanya, boleh juga dalam kelompok gitu kan kita, tapi santai gitu, tidak formal. Mungkin bisa menanyakan ini ke Ibu lagi supaya lebih jelas. Ada lagi? Silakan. Terakhir, teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Sudah jelas? Siap menghadapi Mudah-mudahan jelas ya. Nanti Ibu nanti untuk kirimkan beberapa bulan boleh ya, izin ya. Nah, itu Bu Yaya baru muncul, Bu. Satu lagi ya, sudah hampir jam 11 soalnya. Ya, Salpiana, Ibu silakan. Salpiana, silakan terakhir ya Bu Yaya ya. Ya, baiklah. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk video ini, jujur Bu, saya masih agak bingung Bu ya untuk video pembelajaran itu. Mungkin teman-teman lain juga masih pada bingung, ada yang nggak berani bertanya atau malu bertanya atau gimana gitu. Nah, untuk video itu sendiri, yang dimaksudkan itu video pas saat kita mengajar, itu kan misalnya ada satu RPP itu kan kita menggunakan medianya audiovisual, misalnya menggunakan video pembelajaran. Nah, untuk 8 RPP yang kita bikin itu semuanya kita bikin video. Terus video yang akan dikumpulkan yang di pilihan terbaik itu yang pas kita ngajar full dengan menampilkan video itu atau seperti apa? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oh ya, baik. Bu Salpiana, mungkin nanti Bu Dian juga akan jelaskan jika memang kurang paham. Video pembelajaran itu bukannya video kita sedang mengajar di kelas, tetapi video pembelajaran itu misalkan Ibu mau membelajarkan tentang sebuah materi, Ibu sampaikan dalam bentuk video, itu namanya video pembelajaran ya misalnya. Jadi bukan dari pertama sampai terakhir Ibu mengajar, tidak seperti itu, akan dibutuhkan berapa jam mungkin ya. Tetapi video pembelajaran ini adalah ketika Ibu mengajarkan sebuah materi dan Ibu sampaikan dalam bentuk video. Gitu. Nanti di dalam video itu boleh Ibu menyampaikannya dengan menggunakan media-media tertentu. Tetapi dari video tersebut anak bisa paham gitu bahwa Ibu sedang membelajarkan sebuah materi. Itu video pembelajaran Bu Sal ya. Kira-kira gimana jawaban Ibu? Iya, Bu. Oke. Pemikiran saya seperti itu juga, Bu. Udah paham, udah clear. Ya. Terima kasih banyak, Ibu. Alhamdulillah. Iya, sama-sama Bu Sal. Mungkin itu Bu Dian, terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan hari ini penuh barokah, bermanfaat untuk semuanya. Semangat ya, semangat melakukan pembelajaran, semangat melakukan kegiatan PIGP, dan semoga semuanya lulus. Amin. 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 Makasih, Bu. Cukup ya Terima kasih semuanya, mohon maaf Bu Dian dan semuanya Bapak Ibu mohon maaf, semoga Bapak Ibu bisa bertemu lagi dengan Bu Yaya dalam kegiatan dan kesempatan yang berbeda. Terima kasih Bu Dian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Yaya. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, teman-teman sebentar ya, saya cari info dulu, Pak. Apakah ada tambahan
penjelasan dari Pak Esdras. Sebentar, Pak Esdras lagi, sebentar ya. Bapak Ibu mungkin gini, setelah mendapatkan penjelasan dari Bu Yaya tadi, teman-teman sudah bisa mulai menyusun laporan PIGP-nya sesuai format yang sudah diberikan oleh Ibu Yaya tadi. Nah, untuk kapan pelaksanaannya, seperti apa sistem penilaiannya, nanti akan kami informasikan. Kalau melihat tahun kemarin itu nanti penilaiannya dilakukan oleh pengawas sekolah, bentuknya presentasi dan pemutaran video pembelajaran. Nah, untuk durasi video pembelajarannya sendiri, saya lupa jam berapa lama, kalau sekitar 5-8 menit. Nanti kami share untuk info-info terkait video pembelajaran dan kapan pelaksanaan presentasi untuk penilaian PIGP ini sendiri. Kalau kemarin sempat saya bicara dan ngobrol sama Pak Esdras, kami jadwalkan di Oktober. Cuman belum dapat tanggal pastinya, tanggal berapa, karena mengingat kegiatan kami cukup padat. Kemungkinan besar di minggu kedua atau minggu ketiga Oktober nanti kami informasikan tanggal pastinya. Tapi mulai sekarang silakan Bapak Ibu siapkan dulu laporannya, susun laporannya sesuai dengan format yang sudah disampaikan, lengkapi dokumen-dokumennya, dan buat video pembelajarannya sebaik mungkin. Karena untuk video pembelajaran terbaik dan hasil PIGP terbaik akan kami berikan reward pada hari PGRI di bulan November nanti. Mungkin itu bocorannya. Jadi video pembelajarannya jangan buat yang asal-asalan, buatlah yang terbaik, yang buat Bapak Ibu terbaik. Jadi jangan asal buat video pembelajaran. Karena video pembelajaran sekarang memang benar-benar khususnya untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan. Sebentar saya cari informasi dulu. Apakah Pak Esdras akan ada ending statement sebelum kita tutup sosialisasi pada pagi hari ini? Bentar ya, saya Ibu ada sebentar.
Baik Bapak Ibu, ada sedikit statement dari Pak Esdras. Silakan Pak Esdras. Oke. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak hal yang ingin kami sampaikan karena sudah tadi disampaikan oleh Bu ya terkait teknis penyusunan laporan dan pembuatan video pembelajaran. Kami perlu sampaikan bahwa untuk pelaksanaan pengumpulan laporan dan juga nanti akan ada penilaian terhadap PGP, kita akan laksanakan pada bulan Oktober akhir ya, kemungkinan sekitar minggu terakhir bulan atau minggu keempat bulan Oktober atau minggu pertama bulan November. Jadi untuk jadwalnya nanti akan kami sampaikan kemudian. Kami memahami kondisi Bapak dan Ibu sedang bersamaan dengan Laksar, tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mengimbangi antara laporan Laksar yang mungkin mirip-mirip ya dengan apa yang Bapak dan Ibu lakukan dalam tugas pokok, serta yang Bapak dan Ibu harus laporkan di PGP. Harapan kami nanti di akhir tahun 2021, program PGP untuk Angkatan CPNS Formasi 2020 bisa selesai kami laksanakan. Apabila ada yang tertunda dikarenakan hal lain seperti misalnya dalam kondisi hamil atau pasca melahirkan atau sakit dan sebagainya yang mengakibatkan penundaan penyampaian laporan, nanti kami akan jadwalkan ulang di bersamaan mungkin ya dengan teman-teman P3K Formasi 2021 untuk pelaksanaan PGP-nya. Nah, PGP ini sama dengan pada saat Bapak dan Ibu ikut Laksar, itu bisa dilakukan penundaan, apabila penundaan bisa dilakukan kembali di 1 tahun berikutnya. Kalau di tahun berikutnya juga tidak lulus atau tidak dilaksanakan, maka periode untuk pelaksanaan PGP-nya selesai. Kalaupun nanti ada prasyarat untuk pengangkatan sebagai jabatan profesional guru, maka maka Bapak dan Ibu tidak dapat kami teruskan sesuai dengan persyaratan di Permen 16 tahun 2009. Itu sebagai gambaran, Bapak dan Ibu tetap semangat, tetap juga jadi pelopor penegakan protokol kesehatan di lingkungan belajar, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dan kami berharap Bapak dan Ibu tetap bisa membagi waktu dengan kedua kegiatan ini. Terima kasih. Sampai jumpa di penilaian PGP di akhir Oktober atau awal November. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Esdras. Baik teman-teman, sekali lagi kami ucapkan selamat melaksanakan penyusunan laporannya. Semoga bisa membagi waktu dengan berbagai macam kegiatan yang sedang dilaksanakan sekarang. Baik, untuk Ibu Yaya, terima kasih Ibu Yaya sudah hadir pada pagi hari ini, sudah menjadi pembicara pada sosialisasi penyusunan laporan PIGP pada hari ini. Terima kasih. Untuk Pak Esdras juga terima kasih banyak di statementnya. Buat teman-teman, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Jika ada hal yang masih ingin ditanyakan kepada narasumber, silakan bisa WA Japri atau nanti di grup bisa juga. Baik Bapak Ibu, mungkin ini bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami beritahukan bahwa webinar ini kami record. Jadi jika ada teman-teman atau Bapak Ibu yang tadi sempat keluar masuk atau tidak mengikuti secara full, bisa nanti lihat hasil webinar kita pada hari ini di YouTube. Nanti akan kami share di YouTube-nya GTK. Silakan dilihat, atau ada informasi-informasi yang ingin Bapak Ibu dengarkan kembali bisa didengarkan melalui link YouTube tersebut. Baik, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan aktivitas, jaga kesehatan, tetap sportif, dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Bu Dian, izin live ya. Terima kasih. Izin, Ya Bu.